So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A04e, HP baru dari Samsung yang harganya ini 1,2 juta. Langsung aja kita mau unboxing barangnya, tapi seperti biasa kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini dia si box dari A04e. Jadi si A04e ini adalah HP Samsung paling murah buat saat ini, dan ini harganya tuh Rp1.299.000. Ya udah, langsung aja kita mau unboxing. Buat di bagian depan seperti ini bisa kalian lihat, sebelah kiri ada tulisan Galaxy A04e, sebelah kanan kosong, atas kosong, bawah ada keterangan RAM sama storage-nya. Yang mau kita bahas ini RAM 3GB dan storage-nya ini 32GB. Sementara warnanya ini light blue, warna biru terang, biru muda. Dan ya nggak ada apa-apa lagi, nggak ada key selling point-nya. Biasanya Samsung ada di dalam di bagian HP-nya ya, nanti kita bakal lihat juga. Ngomong-ngomong, buat storage-nya sendiri ini cuma satu pilihan aja, 3/32GB, nggak ada pilihan lain. Dan harganya tadi kayak yang udah aku bilang, Rp1.299.000. Oke, segel udah kita buka, ini tinggal kita tarik aja ke atas. Yap, seperti ini. Ini ada kotak kecil bertuliskan Samsung. Ini nggak ada case ya, ini di dalam sini cuma buku manual sama kartu garansi aja biasanya. Ya, quick start guide jadi satu sama kartu garansi di bagian dalam. Udah nggak ada apa-apa lagi di kotak ini, jadi cuma bisa nemuin itu aja. Ini ada HP-nya tapi kita taruh pinggir dulu. Ini ada stiker IMEI, nggak penting. Lalu ada kepala charger nih. Kita masih dapat kepala charger dengan output, kalau kita lihat di sini itu 7,8 watt. Sementara kalau buat kecepatan ngecasnya aku nggak tahu berapa, Samsung juga nggak nulis di webnya ya, jadi nggak bisa dipastiin kecepatan ngecasnya ada di 10 watt atau 7,8 watt. Tapi yang jelas kepala charger yang dikasih itu cuma 7,8 watt aja, dan ini kecil banget ya. Emang sih kapasitas 7,8 itu emang kecil, jadi kepala chargernya juga kecil. Dan kerennya yang perlu kalian tahu juga, ini udah pakai USB Type-C ya. Jadi HP murah Samsung sekarang udah ke bagian USB Type-C. Jadi Samsung sudah mulai meninggalkan micro USB ya, ini cakep. Lalu ada SIM tray ejector juga, dan udah nggak ada apa-apa lagi di bagian bawahnya, kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini kita beresin terlebih dahulu dan kita langsung mau fokus ke HP-nya. Oke, ini dia si Samsung Galaxy A04e. Key selling point-nya ada di sini, tapi ini kayaknya bukan key selling point deh. Ini kayak nunjukin identitas HP-nya ya. Kayak ada Infinity V display di bagian layar, terus ada dual kamera, sama ada baterai. Ya, entah kenapa Samsung selalu nulis ini. Terakhir HP yang kita bahas juga, Samsung nyematin baterai gini tanpa ditulis kapasitasnya, cuma baterai aja gitu. Agak aneh. Oke, ini yang light blue-nya atau biru mudanya seperti ini ya. Ini ada stiker juga, ini bisa kita lepas. Oke, jadi seperti ini penampakan desain dari Samsung Galaxy A04e ya. Buat tampilannya emang kelihatan seperti HP murah. Bahan belakangnya plastik yang jelas, dan ini mengkilap-mengkilap gitu ya, glossy-glossy gitu ya. Mungkin ada yang suka, ada yang juga yang enggak, tapi ya overall simple, desainnya juga bikin HP ini kelihatan lebih oke kalau menurutku ya. Entah kalian suka yang seperti ini atau enggak, kalian bisa komen aja. Buat kameranya ada dua buah lingkaran yang ditempel gitu aja, nggak ada framenya. Ini juga ada yang suka, ada yang enggak ya, ini tergantung selera. Kalau aku pribadi sih suka ya, ini mirip kayak S22 Ultra, meskipun nggak bisa dibilang mirip, tapi ya ini mengadopsi desain dari S22 Ultra yang tanpa frame. Di sini ada LED flash juga. Kalau kita lihat nih, di sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power ya. Lalu di bagian atas ini ada lubang mic ya, di atas ada lubang mic nih. Nah, itu dia. Lalu sebelah kiri ada SIM tray. Oke, jadi SIM tray-nya triple slot ya, bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Cakep. Lalu di bagian bawahnya ini menarik, ada jack 3,5, lalu ada mikrofon lagi, jadi mikrofonnya 2 ya. Ini buat HP harga di bawah 1,5. Ini salah satu hal yang cakep karena Samsung cukup peduli dengan kualitas suara yang bisa ditangkap sama HP ini. Lalu di sini ada colokan USB Type-C sama ada speaker. Ya, buat speakernya yang jelas ini mono speaker ya, jadi bukan stereo. Tapi mikrofon ada 2, ini cakep loh. Jadi buat teleponan harusnya si penerima yang ada di sana bisa dengerin suara kita dengan cukup oke. Ya, dan langsung aja ini kita nyalain dan kita mau setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A04
E ya, wallpapernya seperti ini. Nanti kalau misal kalian baru nyalain, dan ini juga lagi install bloatware-nya ya, misal ada Shopee, Lazada, Netflix, TikTok, Spotify ya, ini masih proses sih nih, lagi menginstal gitu. Dan kalau kita buka Play Store, kita bakal lihat ya aplikasi yang harus diupdate itu ada berapa. Nah, jadi saat kalian buka Play Store, kalian bisa lihat nih ada update. Kalian perlu update sekitar 27 aplikasi plus tambahan bloatware tadi. Jadi pastiin kalian ada di tempat yang dapat sinyal wifi ya, karena 27 aplikasi buat update plus tambahan bloatware yang belum diinstal nih. Contoh ada 5 bloatware ini, itu memakan kuota yang banyak. Jadi pastiin kalian ada di tempat yang ada sumber internetnya, sumber wifi-nya. Ini kita pasin dulu. Nah, seperti ini. Dan sekarang langsung aja kita mau bacain spesifikasi dari Samsung Galaxy A04e ini. Yang pertama, chipsetnya, smartphone ini itu pakai MediaTek Helio P35 ya. Ini adalah chipset yang bisa dibilang kentang ya, tapi karena harga Samsung A04e ini itu ada di 1,2 juta, berarti target mereka ya bukan buat orang yang pakai HP buat main game dan lain sebagainya, tapi target mereka itu lebih ke orang-orang yang pakai HP ya selayaknya pakai HP aja, pakai HP yang buat chattingan, main sosmed, misal nonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi performa emang bukan yang diandelin sama si A04e ini. Kalau buat RAM-nya sendiri ini 3 GB ya, sama internalnya ini ada di 32 GB. Kalian juga bisa nambahin slot micro SD up to 1 TB. Meskipun aku yakin kalian nggak mungkin nambahin, kalau misal kalian beli HP ini, kalian nggak mungkin nambahin sampai 1 TB sih, karena harga memori micro SD 1 TB itu mahal banget. Jadi lebih baik beli HP yang lebih oke lagi lah ketimbang si A04e ini, ketimbang beli micro SD yang ukurannya gede sampai 1 TB itu. Terus buat baterainya ini 5000 mAh ya. Terus kecepatan ngecasnya ini kayak yang aku bilang tadi, ini nggak dikasih tahu Samsung, di webnya pun mereka nggak nulis, tapi kepala charger dari smartphone ini itu ada di 7,8 watt kayak yang udah kita lihat tadi bareng-bareng. Terus kalau buat layarnya, layar yang kalian lihat ini itu PLS LCD, resolusinya ada di HD+ dan punya luas layar yang ada di 6,5 inci. Kualitas layarnya buat HP ukuran 1,2 juta ini menurutku udah lumayan oke. Panel PLS LCD-nya juga gimana ya, bisa kalian lihat sendiri lah. Ini kalau Samsung nggak pernah gagal sih kalau misal ngasih layar, meskipun buat HP murahnya ya, meskipun panelnya cuma PLS LCD, tapi kualitasnya ini mantep sih. Dari warna-warna ikonnya aja bisa kalian lihat ini cakep. Tapi aku yakin juga ini bisa ngehasilin gambar yang enak buat dilihat sama mata. Refresh rate pastinya 60 Hz, jadi ya nothing special buat HP harga segini. Terus lanjut, kalau buat kameranya ini di bagian belakang ada 2 buah kamera, 13 megapiksel sama 2 megapiksel. 2 megapiksel ini depth sensor, jadi ya anggap aja ini cuma punya 1 kamera. Sementara itu kalian di bagian depan, ini kameranya tuh punya resolusi 5 megapiksel. Oke, sekarang aku bakal nunjukin hasil foto-foto nih sama perekaman video dari Samsung Galaxy A04e ini, dan berikut adalah hasil foto-foto sama video dari smartphone ini. Let's go. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A04e pakai resolusi Full HD 30 fps. Kalau dihadapin ke langit bagian bawah langsung gelap ya. Oke, ini kamera depannya, hasilnya seperti ini. Oke, itu dia buat perekaman video sama hasil foto dari Samsung Galaxy A04e ini. Dan ya udah, nanti sisanya bakal kita bahas lebih detail lagi di video review. Kalau misal emang kalian pengen tahu tentang smartphone ini lebih dalam lagi, mungkin bisa komen aja
Kalau misal banyak yang minta, ya bakal aku buatin video reviewnya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.